Mancing di rawa dapatnya ikan bandeng, warnanya putih bukannya jingga. Ingin pernikahan bahagia dan langgeng, bangunlah 5K dalam rumah tangga. Apa itu 5K agar rumah tangga langgeng dan bahagia? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Setiap pasangan tentu mendambakan pernikahan yang bahagia dan langgeng seumur hidup. Memang, mimpi tidak selalu menjadi kenyataan. Kita sering mendengar kisah-kisah retaknya hubungan pernikahan, perpisahan, serta perceraian. Namun banyak juga kisah menakjubkan tentang pernikahan yang bahagia dan bertahan langgeng. Nah, walaupun ada banyak teori tentang bagaimana pernikahan bisa bahagia dan langgeng, pasti ada satu pola yang serupa dan umum dari pasangan-pasangan yang pernikahannya bahagia dan langgeng. Pola itu adalah 5K. K yang pertama adalah kasih. Cinta haruslah menjadi landasan utama sebuah pernikahan yang menyatukan dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka yang menikah tanpa adanya cinta di hati terhadap satu sama lain, menjalani pernikahan hanya karena keterpaksaan bukan kerelaan, dan sudah pasti tidak ada kebahagiaan di sana. Apakah cinta ini yang menentukan kebahagiaan dan langgengnya sebuah pernikahan? Seorang penulis Kristen dalam bukunya Adventist Home halaman 43 mengatakan bahwa menikahi seseorang yang tidak dicintai adalah sesuatu yang sungguh tidak bisa dimengerti dan hal itu bisa dikatakan dosa. Namun bukanlah cinta yang dilandasi dengan emosi semata untuk kesenangan diri sendiri tetapi yang menuntun pada sikap rela berkorban. Inilah yang disebut kasih dalam pernikahan yang merupakan salah satu faktor utama yang membuat pernikahan bahagia dan bertahan langgeng. Kasih yang membuat suami istri saling menyayangi, menerima, menghormati walaupun banyak kekurangan. Kasih yang disertai dengan pemberian diri tanpa mengharapkan imbalan. Kasih yang menuntun pada pelayanan, kesabaran, dan pengampunan. Kasih harus selalu ditumbuh kembangkan setiap hari dalam sebuah pernikahan. K yang kedua adalah komitmen. Komitmen dalam pernikahan berarti rela mendedikasikan diri, waktu, dan cinta kepada pasangan dalam jangka waktu panjang. Komitmen menjamin pernikahan tidak hanya mengendalikan cinta atau perasaan semata. Dan untuk memahami apa itu komitmen dalam pernikahan secara praktis, mari kita lihat definisinya terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen juga dapat diartikan sebagai sebuah kontrak atau tanggung jawab. Komitmen merupakan wujud kesungguhan dalam perjanjian. Pada waktu menikah, kita mengikrarkan sumpah atau janji terhadap satu sama lain bukan hanya di hadapan manusia, tetapi yang paling utama adalah di hadapan Allah. Dengan demikian, komitmen dalam pernikahan berarti bentuk keseriusan, kesungguhan kita menjalani apa yang sudah kita ikrarkan melalui sumpah. Dalam keadaan apapun, kita tetap terikat untuk melakukan tanggung jawab sesuai janji suci sampai maut memisahkan. Mignon McLaughlin mengatakan, "A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person." Sebuah pernikahan yang berhasil menuntut jatuh cinta berulang kali selalu pada orang yang sama. Inilah komitmen kita dalam pernikahan. K yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dalam setiap hubungan yang sehat. Kepercayaan dapat menciptakan ikatan yang kuat di antara pasangan dan membuat mereka merasa aman dan didukung. Tanpa kepercayaan antara suami dan istri, maka akan muncul rasa curiga. Rasa tidak percaya otomatis akan menimbulkan rasa curiga berlebihan, akan terus ada keraguan akan kesetiaan pasangan, kemudian menuduh tanpa bukti yang jelas, dan tanpa disadari sedikit demi sedikit, kemesraan akan digantikan dengan kemarahan dan percekcokan. Alhasil, pernikahan akan berada di situasi yang mencekam. Kemudian, kurangnya kepercayaan akan membuat suasana pernikahan menjadi tidak menyenangkan. Kemesraan hilang, begitu juga dengan rasa aman dan kebahagiaan. Tanpa adanya kepercayaan dalam pernikahan, maka akan lahir sifat egois yang merupakan awal kehancuran dari pernikahan. Jadi suami dan istri perlu membangun kepercayaan satu sama lain. Rasa percaya tidak bisa dibangun dari sikap mengekang atau posesif, namun kepercayaan dalam hubungan umumnya akan terbangun bila yang pertama, selalu ada kejujuran dan keterbukaan dari keduanya. Kemudian, komunikasi yang sehat bukan menuduh atau menyalahkan,
termasuk menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, belajar memahami dan menerima kekurangan dari masing-masing, dan kemudian belajar serta mau memaafkan satu sama lain. Setelah itu, belajar bersikap lebih bijaksana tentang segala hal, dan hindari obral janji. Jika kamu menjanjikan sesuatu, maka upayakan untuk menepatinya, serta luangkan waktu bersama atau disebut quality time. Hindari mengungkit-ungkit masa lalu, maka kepercayaan akan terbangun antara suami dan istri. Yang keempat adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam pernikahan adalah komitmen untuk tidak berpaling dari pasangan dan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan bertahan. Kesetiaan dalam pernikahan dapat diwujudkan melalui sikap dan tindakan yang tulus serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetiaan dalam pernikahan. Yang pertama, menjunjung tinggi kepercayaan dan keterbukaan. Yang kedua, saling melindungi dan menjaga aib pernikahan dan pasangan. Dilarang sama sekali untuk membuka kekurangan pasangan kepada orang lain, apalagi mengobrolnya di media sosial. Kemudian yang ketiga, saling menghargai. Dan selanjutnya menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah. Memberikan perhatian dan dukungan secara emosional, kemudian menjadi hadir dalam momen-momen penting kehidupan pasangan, serta menjalani pernikahan dengan berpegang teguh pada janji suci pernikahan. Kesetiaan dalam pernikahan dapat memberi banyak manfaat seperti menciptakan rasa aman dan percaya, mendorong kesetiaan dalam diri sendiri, menjaga perasaan anak, serta mengajarkan anak tentang pentingnya kesetiaan. Dan yang kelima yang terakhir adalah Kristus. Sebuah lirik lagu mengatakan, "When Jesus in a family, happy happy home, happy happy home, happy happy home." Ketika Kristus ada dalam keluarga, maka rumah tangga akan bahagia, bahagia, dan bahagia. Ketika Kristus menjadi pusat dalam pernikahan, hubungan suami istri akan menjadi lebih kuat, penuh kasih, dan mampu menghadapi segala tantangan dan ujian dengan iman. Keberadaan Kristus di hati suami dan istri akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tanpa Kristus, tidak akan ada kasih yang rela berkorban, tidak akan ada komitmen, tidak akan ada kepercayaan, serta komunikasi, kejujuran, dan keterbukaan, serta tidak akan ada yang namanya kesetiaan. Mazmur 127 ayat 1 katakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Artinya, pernikahan atau rumah tangga yang tidak dibangun oleh Kristus atau Tuhan sendiri, yang tidak ada Kristus di dalamnya, akan pada akhirnya tidak bahagia dan tidak bertahan. Sebab Kristuslah contoh sebagaimana hidup suami istri itu harus saling menghormati, mencintai, dan memiliki kasih, komitmen, serta kepercayaan untuk setia sampai mati. Efesus 5 ayat 22-25 katakan, "Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Sebagai kesimpulan, rumah tangga bahagia dan bertahan langgeng terus memerlukan upaya dan kerjasama baik dari suami juga istri untuk membangun kasih yang penuh dengan penyerahan dan pengorbanan, komitmen yang kuat, kepercayaan, serta kesetiaan yang hanya akan dimungkinkan bila Kristus ada di hati keduanya dan hadir dalam perjalanan pernikahan mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa share tayangan ini supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati. Salam Kapas, Tuhan memberkati.